Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sembahyang ngerokok, Pak? Sembahyang ngerokok nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman wa ta'liman wa nafa wal intifa'a wal muzakara wal tazkira wal ifada wal istighadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sini Parek boleh ke sini. Kita nyalain dulu itu. Kayak asbak, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghun ilahin. Allahumma inni bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-muhabbadi daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam wahdati bi wahdatil ahad al-mutali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahadin wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayidina Muhammadin. Muhammadin siri hayatil wujud wa sababil azami likulli. Aduh. Itu nyalain aja udah. Nyalain aja udah. Jangan. Nanti duduk jangan tenang gitu. Astagfirullah. Di belakang ini dong, di belakang kamera dong ente. Antus sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sabil azami likulli mawjud. Salatan tusabitu fi qalbil iman wa tuhaffizunil Qur'an wa tuhayyinu minal ayati wa taftahu li biha nuril jannah wa nurin na'im wa nurin nazar ila wajhikal karim wa ala alihi washabihi wasallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sini Pak. Korek. Wajan santri seperti di pantai, selau seperti di pulau. Nanti nggak mau masuk friend? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menghadirkan diri kita di wiridan malam Kamis, baik yang datang maupun yang live delay di YouTube channel dari Darmawansyah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang karena beliaulah menjadi beradab manusia sebagaimana manusia, menjadi khalifah fil ard. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Melanjuti pertemuan kelima ini, sekarang kita akan membahas sifat Allah, yaitu sifat wujud. Sifat wujud ya. Sifat wujud. Wujud itu apa sih wujud? Ada ya, artinya tampak. Sedikit mengulang pelajaran yang lalu ya. Allah itu mutasifun bikulli kamalin. Ya Allah, berarti Allah mensifati segala sesuatu
sesuai dengan bikuli kamalin, dengan ke 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 apa ya namanya, kebagusan sebuah makhluknya gitu, bikuli kamalin, dengan sifat-sifat makhluknya itu. Dan satu lagi, Habib Utsman bin Aqil bin Yahya mengatakan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah itu sifat-sifat tiap-tiap sifat-sifat kekurangannya Maha suci Allah daripada tiap-tiap sifat kekurangannya, dan Maha suci Allah daripada barang yang terlintas dalam hati, itu bilbal, khotoro bilbal. Sifat 20 wujud. Bagaimana ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Baik, saya akan mencoba mengkorelasikan ya teman-teman analogi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sifat wujud ini apa ya contohnya? Contohnya yang secara letterlek lah ya, atau secara umum, literasi umum, adanya Allah, adanya alam, adanya ini, pasti selalu kayak gitu tuh. Bilangnya kayak gitu. Adanya alam. Tapi saya TGD akan ngasih analogi yang segampang ya. Contohnya ini kayak teh kucing lah gitu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, sebenarnya nggak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah ciptain. Contohnya teh kucing ya. Misalnya kita punya garasi gitu. Kadang ada kucing di garasi itu gitu. Tapi karena gelap itu nggak ada lampu, kita cuma bisa nyium baunya gitu. Nah, baunya itu adalah bukti keberadaan adanya kucing gitu. Bukti adanya keberadaan kucing berarti di situ pernah ada kucing lewat untuk buang air besar gitu. Di situ. Jadi contohnya sifat wujud itu begitu. Kenapa kita nggak implementasi hal-hal kayak gitu gitu? Maksudnya Allah ini ada karena sifat-sifatnya gitu, karena ada Allah gitu. Apa ya contohnya? Itu kan tadi contohnya nih. Berarti kan ada kucingnya, ada kotorannya gitu. Dan manusia nih kalau kita berpikir secara berat gitu ya, secara brainstorming gitu, kita berkontemplasi seperti kajian tahun lalu, minggu kemarin, 2 minggu yang lalu itu, Nabi Adam dia bilang begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ini ada karena orang tua kita dulu gitu. Orang tua kita dulu ada karena neneknya, kakek kita gitu. Kakek kita ada karena cengger kita gitu. Banyak tuh kalau bahasa Jawa ada 8 itu ya. Kakek buyut, eyang kakung, mbah kakung, sampai 8 generasi terus sampai Nabi Adam. Nah, terus sekarang mentok tuh sampai Nabi Adam sama Siti Hawa. Siti Hawa, Nabi Adam. Berarti kita harus mikir. Berarti ada sesuatu atau zat atau demi zat yang berada genggaman, Nabi Muhammad selalu bilang gitu ya, zat yang selalu berada di genggaman tanganku gitu, dibilang begitu. Berarti ini kita ini ada yang menciptakan begitu. Kalau teman-teman pernah lihat nonton film Wiro Sableng gitu ya, 212, nanti kelihatan. Misalnya siapa nih? Saya dari Darmawansyah bin Samsuri bin Haji Muhammad bin Kontong, panjang terus sampai ke Nabi Adam kayak gitu. Nah itu 212 tuh dari bapaknya ternyata sampai ke Allah kayak gitu ya. Nah ini kita coba kita telaah di surat Al-Mu'minun. Bentar ya. Ya buka Al-Mu'minun dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahman summa ansha'nahu khalaqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Masyaallah. Sadaqallahul azim. Wa balaghun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin wa ni'matin alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat menjadi segumpal darah ya roh. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallah. Ya gitu ya. Jadi ini kalau ngomong wujud nih secara gamblangnya begitu. Jadi para filsuf ateis maupun orang agnostik tuh udah terbantahkan gitu ya. Nggak bisa deh ngomong gitu, maupun orang-orang komunis gitu ya. Kembali kepada sifatnya kajian sifat 20 Habib Utsman bin Akil ya. Di sini Habib Utsman bin Akil bin Yahya mengatakan begini. Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, Allahullazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan Allah lah yang menciptakan yang di langit maupun yang di bumi, di antara keduanya, semuanya gitu ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sifat wujud. Gimana nih ngomongin wujud nih? Tadi udah jelasin ya. Tadi analoginya itu tai kucing. Tai kucing kalau di depan gelap nih gudang lampu itu berarti adalah ilmu ya, majus ta'lim. Lampu diterangin lampu, terus kita mencium baunya itu hidayah. Nah, baunya itu adalah hidayah. Tai kucingnya itulah. Nah, itu adalah wujud gitu. Berarti kita analoginya seperti itu, keberadaan Allah ini. Allah itu ada karena karena memang Allah itu ada gitu. Nggak mungkin segala sesuatunya ini tanpa sebab gitu ya. Kalau logikanya, kalau kata Hajair Nahandono, dia berpandangan teologinya meja gitu. Nggak mungkin sebuah papan meja kalau itu nggak ada yang bikin gitu. Pasti ada yang bikin gitu. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam al-Hikamnya gitu ya, muridnya Syekh Abi Hasan Sazili, kaifa yusawwiru ay yahjubu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Nggak bisa nih kaifa tusawwiru ayyuhibbu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Jadi mana mungkin kita meragukan segala sesuatu yang terhijab, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menjelaskan zahir tuh ya, membuktikan adanya segala sesuatu gitu. Kayak gitu ya. Ini sampai di sini ngerti gini. Rifat, ngerti gak, Fat? Sifat wujud. Ngerti ya? Sifat wujud itu contoh gambaran adalah di kucing itu ya. Ada di gudang kita nggak tahu baunya ada, nah itu Allah tuh. Tapi kan nggak mungkin kucing tiba-tiba, maksudnya orang ya bisa jadi alibi keduanya orang taruhin tai kucing di situ, atau ada kucing yang di gudang itu gitu ya.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak pertanyaan sebenarnya Allah tuh ada di mana sih gitu. Nah, kalau kita merujuk itu ya kita bisa bilang aja misalnya, tapi ini mencakup beberapa tempat ya. Berarti dengan itu ketika kita berada di situ Allah ada di situ. Maka kalau ditanya Allah di mana? Allah ada di sini gitu. Ketika kita kamar mandi, Allah ada di kamar mandi. Ketika kita ada di musola, Allah ada di musola. Ketika Allah di berarti sifat wujud ini lah mawujud. Berarti Allah berada di segala seluruh penjuru tempat gitu ya. Dikatakan kan bainahuma gitu. Allah menciptakan khalaqas samawati wal ard. Allah allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma, dan di antara segala sesuatunya gitu. Dan kita bisa bilang berarti Allah ada di sini gitu. Ente lagi di mana ya? Ada di sini gitu. Lebih dekat daripada urat nadi gitu ya. Bahkan begini dari hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala ana inda zanni abdi bi wa ana mau iza zakarni fa in zakarni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarni fi malin zakartuhu fi malain khairun minhu wa in taqarraba ilayya bashiran taqarrabtu ilaihi zira'a wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'a wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, Nabi mengatakan begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, Ana inda zonni abdi bi, sesungguhnya aku berdasarkan sangkaan hambaku. Ana ma'ahu iza zakaroni, dan sesungguhnya aku Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersamanya ketika dia mengingatku. Fa'in zakarni fi nafsihi zakartu fi nafsi. Ketika dia mengingatku dalam keadaan sendirian, maka aku akan mengingatnya juga gitu, dalam keadaan sendirian. Fa'in zakarni fi malain zakartu fi malain khair minhum. Ketika ketika kita mengingat Allah dalam keadaan beramai-ramai, Allah akan mengingat kita di dalam majlis yang lebih baik lagi gitu, bersama para malaikat tentunya. Wa in taqarraba ilayya bashiran taqarrabtu ilaihi zira'a wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi diba'a wa in atani yamshi atatuhu harwalatan. Masyaallah, subhanallah wa quwwata. Jadi tuh Allah mau bilang kalau kita mendekat kepada Allah secara jalan, Allah bakalan lari. Kalau kita lari, Allah tegrep kayak gitu ya. Bahkan bisa menjadi Allah itu adalah diri kita sendiri gitu. Seperti hadis yang kemarin itu ya. Hadis manunggaling kaula Gusti, apabila seseorang mendekatkan diri kepada Allah, maka ya Allah wujud dalam orang tersebut begitu ya. Allah wujud dalam orang tersebut. Baiklah, coba kita untuk apa ya? Sebenarnya banyak sih ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang kemunculan Allah gitu. Kemunculan Allah itu ada atau Allah mewujudkan wujudnya gitu. Seperti dalam Isra Mi'raj gitu ya. Yang lihat tuh yang menampakkan secara zahirnya hanya Allah dan Nabi Muhammad gitu. Nah, itulah ketemuan Nabi Muhammad ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Ini nanti kita akan korelasiin Isra Mi'raj dengan kehadiran Nabi Muhammad ya. Mumpung masih bulan Maulid. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala gitu. Jadi selain Isra Mi'raj ada juga Nabi
yang pengen ngeliat Allah yaitu Nabi Musa alaihissalam. Cuman bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad yaitu ialah kalau Nabi Musa yang pengen, kalau Nabi Muhammad Allah sendiri yang pengen, apa sih, Allah sendiri yang ingin Muhammad melihat Allah gitu ya. Beda perlakuan ya, beda perlakuan. Memang secara perlakuan kalau Nabi Musa itu begitu ya, tapi bahasanya apa nih, ada beberapa pandangan ulama mengatakan begitu ya, kan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bukankah Nabi Muhammad, hai Muhammad, bukankah kalau anda itu udah gue kasih keringanan gitu, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam keringanan itu pasti, dalam kesulitan itu ada banyak kemudahan begitu, ada banyak kemudahan gitu. Lain halnya dengan Nabi Musa gitu. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli gitu. Jadi kalau Nabi Musa meminta diringanin, sedangkan Nabi Muhammad diringankan, Nabi Musa diringanin. Tapi dua-duanya itu sama-sama Nabi Allah. Kita nggak ada membedakan, hanya sedikit kita banggalah sebagai umat Nabi Muhammad. Hatta siapa ya, saya sebut namanya, mohon maaf nih ya, tapi kan ini emang udah kejadian, jadi nggak akan ada delik ya. Contohnya Jonas itu ya, lakinya Asmiranda ini, mungkin dia akan masuk surga gitu terakhir karena dia pernah syahadat gitu. Kenapa saya ngomong ini? Karena Nabi Musa alaihissalam pengen banget seorang nabi yang udah jadi nabi zaman Yahudi malah ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi beruntunglah kita wahai umatnya Nabi Muhammad, karena seorang Nabi Allah, Nabi Musa, ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mari coba kita lihat surat Toha ayat 9 sampai 14. Surat Toha. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Coba kita perhatikan ya, surat Toha ayat 9 sampai dengan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka hadisu Musa izra'a naran faqala li ahlim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fahla nailak innaka bil wadil muqaddasi tuwa wana tahturka wana tartuka fastami lima yuha innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ya. Sadaqallahul azim wa balaghun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin wa ni'matin walhamdulillahi rabbil alamin.
Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Jadi Nabi Musa seperti kayak ngeliat meteor atau banaspati gitu ya, di daerah Banyuwangi. Nah, jadi ceritanya Nabi Musa, kalau secara letterlek kita nggak ngebahas tentang asbabun nuzul ayat ini turun ya. Jadi Nabi Musa ngeliat tamsil lah gitu, lihat tamsil seperti banaspati atau meteor kepada keluarganya, kayaknya juga ngelihat tanda-tanda nih gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti banaspati. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci yang tua. Ya salam. Ini ya. Ini 12 ya. Nih ayat 12 ini. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci tua. Ini ana rabbuka fa'alhaq na'laika innaka bil wadil muqaddasi tua. Kalau Nabi Muhammad di dalam Isra Mi'raj disuruh pakai sama sendal-sendalnya dalam Sidratul Muntaha, ketika Jibril nggak bisa masuk karena takut kebakar, udah masuknya. Terus Nabi Muhammad disuruh pakai, terus sendal-sendalnya juga disuruh pakai. Tapi ketika perlakuannya, ketika Nabi Allah bertemu Nabi Musa, Allah bilang begini, nih semoga teman-teman masih mudah mencerna korelasi dari bab kita kali ini, wujud gitu ya. Wujud ada. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci yang tua ya. Jadi tadi kita udah bahas tuh ya. Kalau subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Gitu ya. Jadi kalau Nabi Muhammad sedang lagi naik ke atas tuh, Isra Mi'raj, ke atas ke Sidratul Muntaha, nggak dilepas sendalnya, sedangkan Nabi Musa disuruh lepas sendalnya, Pak ya. Ini ngomongin sendal Nabi Idris ya, Nabi yang pernah ke surga tuh Nabi Idris ngomongin sendal. Kita nggak bahas sendal, tapi ini perlakuan Allah terhadap Nabi Muhammad dan Nabi Musa ya, karena ini udah masuk Rabiul Awal ya, mau masuk Rabiul Akhir, udah masuk Rabiul Akhir. Tapi biasanya kalau Maulid itu panjang tuh korelasinya. Jadi kalau bulan Maulid biasanya tuh sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus bulan-bulan selanjutnya gitu, sampai 5 bulan, 6 bulan gitu, masih bulan Maulid gitu. Kemudian Allah mengatakan, dan aku telah memilih engkau, wahai Musa, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu, gitu ya. Nabi Musa ini kan salah satu mukjizatnya adalah kalamullah ya, bisa berdialog dengan Allah langsung. Allah berfirman, lemparkanlah ia. Mana ini? 13-14 ayat. Sungguh, dengerin ya, innani, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku wahai Musa. Wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku gitu. Jadi Allah mewujudkan dirinya pada Musa di Bukit Tua, di Gunung Sinai ini ya, Bukit Tua ini, untuk sholat gitu. Akhirnya sholat untuk memerintahkan juga sholat gitu. Jadi semenjak dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu udah sholat, udah diperintahin sholat gitu. Dan sholat diperintah wajibnya itu kapan? Ketika turunnya Isra Mi'raj gitu. Makanya sholat itu wajib gitu. Semua syariat yang melalui perantara Jibril, semua kecuali cuma sholat doang yang langsung Allah perintahin langsung gitu. Maka penting banget ya sholat ya. Makanya ada hadis kalau seluruh amal ibadah akan diterima kalau sholatnya benar gitu. Makanya kalau memilih pemimpin, ini dari sholatnya. Apabila sholatnya benar, maka sholatnya
maka semua pelajaran, semua amalnya akan benar, begitu ya. Ya begitu ya. Nah ini kan masih mengenai lah ya, masih ada, bukan masih ada, memang setiap hari adalah hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan mumpung masih berada di bulan Maulid Nabi, kayak gitu ya. Saya sedikit menyinggung di Maulid Nabi. Kita udah berapa Maulid nih? Udah lewat dari 1444 tahun yang lalu Nabi kita, bahkan itu zaman Umar ya Pak, bahkan Nabi kita lahir ya, benar-benar dari sejak Nabi lahir sampai sekarang, sampai pergolakan ya, ada Bani Saud atau kaum Wahabi ini. Saya harap kita arif dan bijaksana lah ya. Seharusnya kita sudah tidak lagi mempertentangkan antara bid'ah dan bukan bid'ah gitu ya. Kepada teman-teman kita nih yang Wahabi, bid'ah itu udah nggak ada ya. Mari kita rangkul, bukan kita pukul. Mari kita ajak, bukan kita mengejek, begitu ya. Begitupun juga nih kepada teman-teman yang Syiah gitu. Selama Syiah masih bersyahadat, itu juga adalah masih saudara kita semuslim begitu ya. Jadi itu udah nggak ada pandang-pandangan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Nah ini mari kita coba rujuk lagi ke ayat Quran surat Al-Baqarah 143 nih. Kenapa saya pakai ini ayat? Karena ini ayat sangat bagus banget, gitu ya. Tadi saya contohin ada pertentangan antara Sunni, Salafi, Wahabi, Syiah, gitu. Jadi coba kita cek surat Al-Baqarah 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Subhanallahazim. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Jadi saya harap nih di Maulid, apa hikmahnya adalah sudahlah kita jadilah Rasul itu sendiri gitu. Kita udah nggak lagi tuh main mengkafir-kafirkan lagi ya untuk teman-teman Wahabi. Ayo saling sama-sama ya. Sekarang saya lihat juga Ustadz Khalid Basalamah udah mulai agak lunak ya, Mas dia udah coba ngomongin ziarah gitu, udah nggak ngomongin ya. Kalau misalnya masih ada yang goreng-goreng itu ya biasalah, itu kerjaannya setan ya, atau orang-orang yang nggak senang terhadap kebangkitan Islam atau kemajuan Islam gitu. Dan saya juga agak kurang senang nih terhadap orang-orang NU gitu, karena begini ya, ini dalam rangka tabayun ya, wataskir. Saya hadir, wallahi, saya hadir di seminar tentang sahabat sampai dengan di Tibet, saya di Cina lah gitu ya, tentang di Cina gitu. Nah di situ Kiai Said Agil Siraj
mengatakan apa itu perang itu budaya Arab gitu. Nah ini saya juga ya dalam rangka tazkir juga ya, dalam rangka tazkir seharusnya seorang Kiai Said Agil Siroj yang nggak mengatakan itu gitu. Meskipun ya udahlah gitu, saya sempat mau marah tapi takut dalam seminar itu saya takut apa ya, ilmunya nanti nggak keluar gitu karena saya marah gitu. Ya gitu, jadi jangan juga gitu. Banyak juga nih orang-orang NU gitu yang sengaja membuat apa ya, membuat perpecahan gitu. Islam Nusantara oke lah, kita yang arif dan bijaksana mengatakan itu adalah kebudayaan gitu. Islam Nusantara itu adalah torikonya kayak Said Agil Siroj gitu. Karena pada faktanya juga kan Islam itu ketika melawan Portugis juga dengan perang gitu. Jadi Said Agil Siroj dengan rahmatan lil alamin ya salah juga gitu, menutupi sejarah gitu. Perang antara Arya Penangsang dan Jipang itu dan muridnya Sunan Kalijaga dengan Sunan Giri itu kan juga kan dengan perang gitu. Tapi kan mereka adalah orang-orang Islam yang akhirnya juga berdamai gitu satu sama lain kayak gitu. Jadi saya mohon maaf gitu kalau saya kayak Said Agil Siroj mengatakan ya kalau bisa ya bukan budaya Islam, itu budaya Arab perang itu ya. Saya bilang di Al-Quran banyak banget diulang-ulang kata perang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital al-huru bil huri, banyak, dan wasal ya ayyuhan nabi haridil mukminin, banyaklah ayat-ayat gitu ya yang menerangkan tentang kita untuk berperang berjihad di jalan Allah gitu. Bahkan kalau kita melihat sejarah kemarin nih ya, saya juga kurang senang nih, mohon maaf nih, saya kurang senang gitu dengan Ustadz Alwi bin Abdurrahman atau Ustadz Kiai Habib Alwi Zadul Muslim gitu. Dia melarang tuh, bilang masuk banser. Oh saya bilang nggak bisa kayak gitu. Saya adalah orang yang ingin membersihkan gitu ya. Kalau misalnya suatu organisasi itu rusak, maka kewajiban kita sebagai muslim adalah memperbaikinya gitu. Maka saya akan turun gitu. Makanya insya Allah tanggal 28, tanggal 30 ini 28 sampai 30 saya akan masuk Banser gitu ya. Saya bukan tipikal orang yang suka mengkritik tapi juga nggak memberikan solusi. Makanya saya masuk NU untuk memperbaiki NU itu sendiri gitu ya. Begini. Karena bagaimana gitu. Habib Ali Kuitang aja dia mengakui dirinya adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama begitu. Kenapa begitu? Mari kita coba lihat sejarah, merefleksikan beberapa tahun 1945 lalu ya, di mana memorandum yang diminta Soekarno, bukan diminta sebenarnya, Kiai Hasyim Asy'ari ini udah mengeluarkan fatwa gitu ya, ketika pada November 1900 atau hari tanggal 10 November itu ya, sebelumnya 10 November 1945 atau ya sekitaran tanggal 20, 21, 22 inilah ya, atau hari santri ini, Kiai Hasyim Asy'ari itu udah ngeluarin fatwa, dia beristihoroh gitu, beristihad lah gitu. Dia beristihad kalau haulahum seperti yang dimaksud dalam tafsir Ibnu Abbas. Ini kita udah googling ya, udah ngeriset ya. Kita coba ngeliat Nasihatul Muslimin karyanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Indonesi. Itu di kilometer 94 itu halaman berapa nih? Halaman 25 tafsirnya Ibnu Abbas. Nah gini, karena Ibnu Abbas menjadikan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu fi qouli ta'ala illa tanfiru yu'azzibukum azaban alima, dan perangilah mereka dengan azab yang baik gitu, yang sebenar-benarnya azab gitu. Itu surat wa fi qouli ta'ala maka li ahlil Madinah wa man haulahum, yang dimaksud haulahum itu dari sini kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beristihad ya maluna, yang melakukan nushatil ayat allati taliha wa maka al mu'minun liyanfiru
Maka kata Abdullah bin Abbas, lu perangin yang ada di situ, maka menjadikan orang-orang yang beriman itu ya lian firu infiru, perangilah bersungguh-sungguh gitu, perangilah. Nah, Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari beristihad di kilometer 94 kilometer gitu. Jadi wajib berperang yang berada di barisan di sekitaran Surabaya dan sekitarnya di kilometer 94 kilometer itu wajib perang begitu. Jadi setiap kalian yang melihat musuh di kilometer 94 maka kalian wajib perang gitu ya. Ini sejarahnya kita lihat nih. Bagaimana Bung Tomo berapi-api kan, lebih baik lebur daripada kita menjadi budak begitu ya. Kalau banyak wahai banteng-banteng gitu. Makanya nih ada salah satu partai yang kita nggak usahangin, maka dia mengilustrasikan mengambil gambarnya dari banteng itu. Ya ini kan partainya Soekarno ya, partai apa tuh? Nasionalis Indonesia ya, partai Soekarno lah ya, saya lupa PNI apa PNI gitu. Gitu ya. Di tahun Bung Tomo ya, di situ yang menyebabkan si Jenderal Walabi itu meninggal, terbunuh tanggal 30 Oktober sampai dengan 10 November. Jadi setelah proklamasi tahun 17 Agustus kemudian Inggris kembali mencoba merebut kembali gitu ya. Inggris coba merebut kembali, kemudian keluarlah fatwa itu gitu. Jadi mohon maaf ini Kiai Said Agil Sirot Allah yarham ya, pendiri Indonesian Foundation begitu. Di sejarah kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari aja dia mengeluarkan fatwa 94 km. Bagaimana dengan kita gitu? Ya sangat disayangkan gitu ya. Makanya saya bilang begini sama orang-orang begini, ya udahlah kita berhentilah apa sih namanya berkelahi di bulan Maulid itu. Marilah kita udah bukan lagi ngebahas Maulid gak Maulid, bid'ah bukan itu sekarang. Nabi bilang umatan wasatan li. Di situ kan Allah bilang begitu. Makanya jangan umatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul alaikum syahida, dan rasul menjadi syahidnya gitu, menjadi saksinya. Ayo kita rangkul teman-teman kita nih yang lain, yang Syiah itu. Yang Syiah kan bedanya apa sih? Cuman dia pakai batu. Saya kalau misalnya orang-orang Syiah membuat batu apa tuh yang katanya kan itu dari Karbala ya. Tapi anggaplah itu dicetak Masjidil Haram, saya akan pakai gitu. Orang Syiah batunya orang Syiah itu batunya yang masih ada saripati tanah-tanah Karbala itu, dibilang begitu. Jadi udahlah. Wa'tasim bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mari kita tolong teman-teman kita nih. Seharusnya PR kita nih selanjutnya adalah bagaimana menciptakan perdamaian dunia gitu. Seperti dalam pembukaan undang-undang, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial gitu. Ya, coba kita lihat nih, yang paling baru adalah Stephen Indra Wibowo ya, subhanallah wa ta'ala, Allah yarham. Bayangin tuh, seorang mu'alaf, Allah sangat mudah ya, segala membolak-balikan sesuatu yang tadinya dia non-muslim menjadi seorang muslim gitu ya. Dia ini mampu gitu. Dia dalam YouTube-nya gitu, dia bilang dalam seminarnya, dalam kajiannya dia bilang dia udah mampu mengislamkan 5.800 tentara 5.800 tentara Zionis. Coba nanti kalian close kalau nggak salah dibilang sekitaran situ lah, sekitaran. Yang intinya adalah kan 580 atau 5.800 tentara itu kan adalah jumlah yang banyak gitu ya. Bayangin aja gitu. Kita udah berapa tahun ya? Udah hampir 55 tahun, 54, antara 54 55 tahun ya, 50. Saya lupa lagi berapa tahun ya Israel menjajah Palestina. Umur saya 30 tahun gitu. Seharusnya kita menolong mereka gitu.
Saya sangat setuju sekali ya. Saya sangat bangga gitu. Bahwa kemarin ada orang yang mualaf Stephen Edi Indra Wibowo gitu ya. Mari kita bacakan Fatihah untuk beliau. Insya Allah kalau saya ada kesempatan saya akan menziarahi beliau ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da waghfir lana wa lahu syai'il Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu ya. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kalau perlu bagaimanapun caranya kita harus menolong apa? Menolong teman-teman kita gitu. Karena itu amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari tugas kita sebagai orang Islam gitu. Nih mohon maaf nih. Ini saya dalam rangka tabayun lagi, tazkir lagi nih. Tabayun lagi, tazkir lagi Gus Baha gitu. Dia bilang logika simpel gitu, logika sederhana. Asal hidup tidak berbuat maksiat, tidak merugikan orang lain, itu udah cukup gitu. Udah pandai bersyukur ya. Itu logikanya logika goblok saya bilang. Ya mohon maaf ya, kita orang sama-sama orang Nahdien nih. Udah biasa dalam orang-orang Nahdien di dalam ilmu ilmu kepesantrenan itu namanya bahasa masail gitu ya. Biasalah itu gugat menghujat gitu, bukan hujah ya menghujat ya. Menurut saya logikanya Gus Baha itu logikanya orang-orang fasik begitu. Karena hanya sampai amar ma'ruf, sedangkan Islam mengajarkan nahi mungkar gitu. Selalu banyak sekali ayat yang menerangkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau cuman kita baik untuk diri kita saja, itu bukan Islam, itu adalah orang fasik begitu ya. Coba kita cross check lagi lah ya. Coba nih beberapa jalan thariqah sebenarnya. Surat At-Taubah ini saya sering lihat kalau teman-teman ngaji thariqah selalu jalannya adalah jalan-jalan ini tuh. Mari kita cross check surat At-Taubah ayat 112. Dengerin aja Pak, gak apa-apa, relax Pak. Jangan santai Pak. Ya, yang penting dengerin aja Pak. 112 ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, ini orang-orang yang ingin bersyukur nih. Orang-orang yang ingin mensucikan dirinya gitu ya. Sebenarnya saya nggak suka ada kata tasawuf ya, karena tasawuf itu baru ada zaman ibaratnya zaman-zaman peradaban Islam ya, zaman-zamannya Abbasiyah, zaman-zamannya Imam Ghazali. Saya kurang senang gitu, karena tasawuf itu menurut saya istilah itu tuh nggak ada sebelum-sebelumnya. Tasawuf itu apa ya itu jalan Nabi Muhammad itu tasawuf gitu. Baiklah ya, ini sedikit saya untuk mengingatkan saudara saya Ustadz Bahaudin, Ustadz Gus Baha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 112 ya. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa junudi wa iblis la'natullah alaih. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Nih, dengerin ya. Ini kalau teman-teman yang lagi suluk tuh ibaratnya Allah tuh Rasul udah dicontohin ya. Allah udah nyontohin ayat ini ya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat. Kamu bertobat dulu. Makanya ada yang menyuruhkan kalau ada guru mursyid itu ngajarin anak muridnya untuk minimal sehari sholat taubat 2 rakaat. Sholat taubat beribadah. Taibun abidun, hamidun, memuji Allah, berzikir-zikir yang pasti selalu kalau orang-orang tarekat pasti megang zikir gitu ya. Abidun. Mana itu terakhir tadi? Wasahiyuna, mengembara demi Allah. Warakiuna, bersujud. Wasajiduna, bersujud. Amiruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan gitu ya.
Nah, tapi ini saya tegasin lagi nih, tegasin lagi. Di sini ada wan nahun anil munkar. Kenapa yang lain nggak ada secara redaksi di sini baru ditambahin? Kalau dalam ilmu nahu tuh kenapa ada waw baru ada wa? Wan nahun anil munkar. Mungkin kemarin saya ngaji sama kiai saya ya, Kiai Ahmad Ifailasi, wan nahun anil munkar. Jadi memang agak berat ini. Dan kurang lengkap. Wal hafizuna li hududillah, dan memelihara hukum-hukum Allah begitu ya. Jadi kalau misalnya Gus Baha cuman sampai ya tidak berbuat maksiat dan tidak merugikan orang lain, yaitu terus nggak mau amar ma'ruf, nggak mau nahi mungkar, nggak mau berperang di jalan Allah, dan nggak wal hafizuna li hududillah, dan menjaga hukum Allah gitu, yaitu kurang lengkap. Wabashiril mu'minin, dan Allah akan memberitakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau menurut ayat ini ya mohon maaf sebelum maaf gitu. Berarti logikanya Gus Baha, logikanya orang fasik begitu. Kelar ya. Ini dalam rangka tabayun, tazkir gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya gitu ya. Nih, kenapa? Karena begitu. Kenapa? Karena saya benci logika itu begitu. Karena logika sempit seperti itulah yang menyebabkan Islam itu nggak maju-maju, nggak pernah mau, kenapa kita nggak bisa nolongin teman-teman kita di Palestina, teman-teman kita di Libya, di Suriah, di mana lagi tuh yang tertindas, Uighur di Pakistan kemarin, sampai di Pakistan begitu, wahai teman-teman muslimku di Indonesia, tolonglah kami gitu ya. Salam. Ini kalau kita ngeliat sejarahnya dulu ya, bahkan begini ya, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallam. Kita nggak usah zaman Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tuh sampai umur 61 tahun masih perang. Itu perang Tabuk, perang yang diikutinya 61 tahun, perang Tabuk. Kita coba ngeliat nih kisahnya Mutasim Billah, Khalifah Al-Mutasim Billah dari Abbasiyah ya. Di dalam Kamil Fit Tarikh sekitar tahun 223 Hijriah atau 837 Masehi. Namanya Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Jadi dia adalah anaknya Harun Ar-Rasyid. Memang lagi masa gemilang-gemilangnya Abbasiyah ya. Di waktu itu kasusnya begini, di pasar ada seorang muslim, kerudungannya itu dipermainin, disangkutin di paku di pasar gitu. Kemudian ketarik tisut, begitu ya. Merasa dihinakan. Kemudian si wanita muslimat ini lah ya, kita bilang muslimat ini, mana nih? Wow, Mutasim, di mana nih Mutasim gitu? Di mana Mutasim Billah gitu? Akhirnya Mutasim Billah datang, ya. Mutasim Billah datang membawa pasukannya untuk akhirnya berhasil tuh ya, menaklukkan kota Amuria begitu. Lah sekarang ya salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bagaimana Islam mau maju gitu ya. Ayo dong, waktunya nih Islam maju nih. Waktunya kita hentikan saling ejek mengejek perbedaan dalam dalam mengatakan bid'ah bukan bid'ah. Mari kita rangkul mereka, teman-teman Wahabi. Mari kita rangkul teman-teman kita Syiah kayak gitu. Ya, selama masih syahadat, mereka adalah saudara-saudara kita begitu ya. Ya. Jadi di dalam Maulid Nabi Muhammad SAW, sudahlah waktunya kita kembali kepada jati diri Nabi Muhammad itu sendiri. Nabi Muhammad itu berperang ya, di dalam Burdah pun dijelasin Nabi awalidu Muhammad, orang yang paling pertama gitu, Muhammad ahadun, yang paling pertama nahi munkar, Allahumma sholli ala Muhammad, yang paling pertama ya, mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sudah waktunya kita bersatu agar
Islam lebih jaya gitu. Ya kita akan melakukan langkah-langkah yang terintegrasi, nggak cuma langkahnya Ko Edi, Ko Stephen, Indra Wibowo ya, tapi juga seharusnya Indonesia sebagai negara Muslim di dunia, ayo mari sama-sama kita bersatu menjadikan Islam menjadi hujah, menjadi pedoman bagi negara-negara lain ya, sesuai dengan undang-undang pembukaan undang-undang ya, ikut turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial gitu ya, kayak gitu. Jadi kita hilangkanlah sekat-sekat yang di NU-nya, nggak usahlah mengatakan teroris lagi dan lagi gitu ya. Inna kaidah syaitona doifa gitu. Allah bilang dalam Al-Quran, sesungguhnya kaidah syaitan itu sangat lemah gitu. Jadi nggak usahlah vokal banget gitu. Teman-teman Nahdlatul Ulama mengatakan teroris muslim berteman dengan para ya nggak usah lah kita teriak-teriak teroris itu, karena teroris itu kalau memang dia benar-benar Islam pasti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pasti dia nggak akan bersifat melakukan teroris gitu, melakukan teror gitu, karena yang udah tuh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, karena yang udah tuh ya dia belum sunat begitu, terus terbukti ya hanya bagian dari orang-orang yang membenci Islam gitu, jelas banget itu. Jadi saya harap nih teman-teman Nahdlatul Ulama, saya mendharma baktikan diri saya di Nahdlatul Ulama, bahkan sampai ingin menjadi presiden. Saya jujur aja, saya sebagai Sultanul Qulub, Amirul Mukminin Salis, Mutasim Billahi Sani, Panata Agama ing Adilaga, saya akan mempersiapkan seperti dalam Quran surat Al-Anfal itu ya. Coba kita cek nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya akan mempersiapkan ini ayat Quran yang terakhir ya. Saya akan mempersiapkan tentara-tentara yang menggertak musuh Allah begitu. Jadi sudah waktunya Islam bangkit. Mari sama-sama teman-teman kita bersatu padu melalui kajian ini juga saya akan berpolitik ya. Bukan hanya politik, karena Islam itu dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi ada tuh politik gunting kuku, politik ke kamar mandi, walaupun siasatun nas atau berpolitik dengan sesama manusia ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat Quran closing penutup ya, penutup. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ya. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya Allah akan balas dengan kecukupan dan kamu tidak akan dirugikan, dizolimi ya. Ya udah, itu ayat terakhirnya. Nah, jadi siapkan kuda-kuda yang menggertak musuh-musuh Allah gitu. Mari kita bersatu bersama saya dari Darmawansyah
TGD mengumpulkan KTP 24.400.000 KTP, itu sama aja konversi dengan 20% di parlemen atau undang-undang presidential threshold yang sekarang berlaku, begitu ya. Mari sama-sama, enak ya kalau misalnya kalian semua mempunyai pemimpin yang pemimpin itu mengerti ilmu agama dan cinta kasih terhadap sesama, begitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,